Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya sepanjang minggu ini kita dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kita ambil waktu sebentar, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan ya. Kita ajak anak-anak kita untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kami bersyukur Tuhan hari ini buat kasih-Mu, kemurahan, pemeliharaan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu Kau ambil alih seluruh kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersukacita bagi Tuhan. Karena dimanapun kita berada, saya percaya pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita akan memandang pada Tuhan, kita akan memuji Dia, kita berharap dan berpasrah kepadanya ya. Nyanyikan sama-sama, aku selalu memandang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kebaikan-Mu Bapak hari ini. Sama-sama nyanyikan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Senantiasa Tuhan menyertai kita. Kiri kanan ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Kita dijagai, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan ya. Betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Oleh sebab itu ayo semakin hari kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin cinta kepada Tuhan ya. Tuhan itu ajaib bagi kita. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tuhan tidak
pernah pandang bulu untuk mengasihi kita. Apapun bentuk kita, apapun keadaan kita hari ini, kasih setia Tuhan selalu baru dan baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, Engkau Bapa yang mengasihi. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi.
baik bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Haleluya. Amat baik bagi kami. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami untuk kami layak terima firman-Mu. Kami serahkan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu, agar firman-Mu menjadikan kekuatan kami Tuhan, meneguhkan, memberikan kepada kami pengharapan dan semangat yang baru. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, senang bisa menyapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah saat ini. Kita saat ini ibadah secara online. Minggu depan kita akan tatap muka di rumah kami seperti biasa jam 8 akan kita mulai. Dan untuk saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhanlah yang membuat hidup kita ini memiliki tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Kalau kita melihat kondisi yang dikatakan normal ya, tetapi kondisinya masih seperti ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan kita bisa melewati semuanya. Kita bisa menjalani hidup ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah meskipun secara online, semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua oleh karena campur tangan Tuhan yang terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kesempatan saat ini, kalau jemaat Tuhan suka judul khotbah, saya kasih khotbah menjadi pribadi yang kuat ya. Jadi menjadi pribadi yang kuat. Ayo kita akan buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11 ya. Mungkin ya, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah tekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bu Wati hari-hari ini, untuk kita tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua, di situ katakan yang intinya jadilah kuat di dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lepas dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melewati masa pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, ya, dalam keadaan situasi yang terkadang membuat hati kita khawatir, membuat hati kita cemas, membuat hati kita was-was. Semua itu karena kasih karunia Tuhan yang semakin hari semakin bertambah-tambah dalam setiap kehidupan kita. Karena itu pada kesempatan saat ini saya rindu kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kalau perikop dari bacaan yang kita baca di dalam Yakobus tadi adalah bersabar dalam penderitaan. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan bersabar sampai di sini ya. Jadi hal yang pertama untuk kita menjadi pribadi yang kuat adalah kita menjadi pribadi yang sabar. Ya, belajar untuk sabar itu tidak mudah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Di saat kita mungkin bangun pagi, kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita minta Tuhan beri sepanjang hari ini hati hamba, hati yang sabar. Justru di sepanjang hari ini Tuhan menguji kita dengan namanya kesabaran. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada setiap kita pada saat ini, hanya orang-orang yang sabar yang akan mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-32, di situ dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Betapa kesabaran itu diperlukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mau kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai karyawan, kita sebagai mungkin pimpinan, ya, di dalam aspek setiap hidup kita yang namanya kesabaran itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau tadi dikatakan, ya, seorang petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dengan apa? Sabar. Ya, tidak ada petani yang pagi menanam jagung, sore sudah menuai, tidak ada. Ya, meskipun itu dikatakan secara insan, tidak ada, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Seorang petani itu, kenapa Tuhan membawa kita untuk kita belajar dari seorang petani ini? Seorang petani itu sungguh sabar loh Bapak Ibu, ya. Dari beliau memilih benih, ya,
Sebelum benih itu ditabur, lahannya harus disiapkan terlebih dulu, dijangkol dan dikerjakan lain sebagainya. Setelah itu benih ditabur, tidak lepas itu kalau padi harus diambili bibitnya lagi, ditandur lagi. Tidak sampai di situ, nanti kalau sudah tumbuh ada rumput-rumput harus disiangi, harus dikompres ya. Kalau sudah merujuk itu padi-padinya harus ditungguin ya supaya tidak dimakan oleh burung ya. Gak sampai di situ, harus ada perawatan supaya tidak diserang oleh hama, disemprot dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau tidak ada hujan harus memberikan air ya, dialiri air supaya tanaman itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kapan? Waktunya ditentukan ya. Kalau padi itu ya, kalau saya boleh, kalau tidak salah ya 4 bulan baru panen ya. Jagung, ada nanam jagung juga, ada yang naga, ada yang jeruk, ada yang nanam lombok. Semuanya diperlukan yang namanya kesabaran untuk menanti hasil yang terbaik dari Tuhan. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Untuk kita menikmati janji Tuhan, diperlukan yang namanya kesabaran. Ya, belajar dari Abraham, ya, Bapa orang beriman. Beliau adalah orang yang luar biasa dalam menanti janjinya Tuhan sampai janjinya itu tergenapi. Walaupun di dalam perjalanannya Abraham juga jatuh, ya, pernah gagal. Tetapi yakinlah kalau engkau kembali datang kepada Tuhan, rancangan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya tidak akan pernah gagal. Tuhan akan menggenapi janji firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk menjadi pribadi yang kuat diperlukan yang namanya kita sabar ya. Saat kita menghadapi suami, saat suami menghadapi istri, saat orang tua menghadapi anak ya, saat kita sebagai pemimpin menghadapi anak buah, diperlukan yang namanya kesabaran ya. Apa? Untuk menguji kita. Dikatakan di sini orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan ya. Luar biasa ini. Kalau kita bisa menguasai diri kita, kita sabar menantikan waktunya Tuhan adalah waktu yang indah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Segala sesuatu ada waktunya. Ada saatnya kita ini menangis, ada saatnya kita ini tertawa ya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga dikatakan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Nikmati setiap masa bersama dengan Tuhan. Minta kekuatan yang namanya sabar ya. Kita dengan cucu kadang ya, kadang jengkel loh kita, kadang kita perintah sekali dua kali enggak bertindak. Apa ini? Kita sebagai orang tua, kita sebagai nenek kakek mungkin ya jengkel delokno seperti itu. Tapi bagaimana kita belajar untuk sabar ya. Sabar sampai kapan Bu Wati? Di sini jelas dikatakan sabarlah sampai kedatangan Tuhan, tidak ada batasnya. Ayo tepuk kanan kiri Bapak Ibu yang sedang ibadah bersama suami mungkin, bersama dengan keluarga tercinta. Yuk sabar satu dengan yang lain, saling mengingatkan ya. Bu Wati ini gampang nek ngomong ya, tapi untuk melakukan ini sulit. Iya memang sulit. Saya pun sampai hari ini belajar ya, belajar kadang dengan anak, dengan situasi kondisi ya. Apalagi kalau kita hidup di jalan seperti driver gitu ya, kadang moro-moro nyelonong gitu Bapak Ibu membuat gitu ya. Tapi kita harus ngerem gitu, seperti itu. Ayo kita belajar menjadi pribadi yang sabar di dalam Tuhan. Untuk kita menjadi orang kuat di hari-hari ini, yang pertama adalah menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua, ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan
Yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, yang kedua adalah belajarlah untuk kita senantiasa meneguhkan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat kondisi saat ini, kalau kita melihat perekonomian saat ini, Bapak Ibu, kita mungkin akan pusing 7 keliling. Kita akan terbesit kata-kata, waduh kok seperti ini kondisinya, ya, tanpa kita sadari. Kadang mulut kita ceplos gitu ya, kok kondisinya seperti ini, ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita mendengarkan YouTube, ya, hamba-hamba Tuhan, ada yang menyampaikan pesan Tuhan, ya. Kita imani itu sesuatu yang kembali kita cek dengan kebenaran firman Tuhan. Memang hari-hari ini, di akhir zaman ini keadaan sukar, ya, dikatakan Timotius kan, ya, suratnya Rasul Paulus pada Timotius, hari-hari yang akhir akan terjadi kesukaran, ya, sudah terjadi saat ini, kondisi saat ini sukar kalau kita tidak terus berjuang, ya, kalau kita tidak terus berusaha, kita tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Jangan pernah takut untuk mencoba, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan saat ini, syukuri, telateni, ya. Kembali kita meneguhkan hati kita kepada firman Tuhan. Kalau kita setia pada perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita khawatir, ya. Apa? Kita meneguhkan hati kita, ya. Siapa yang bisa membuat kita ini bahagia? Diri kita sendiri. Saat kita percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini boleh diguncangkan, tetapi ada satu kerajaan Allah yang tidak pernah terguncangkan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang tetap ada di dalam setiap kehidupan kita, ya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, bukankah, ya, makanan lebih penting daripada pakaian dan seterusnya. Lihatlah burung di udara Tuhan pelihara, lihatlah bunga bakung di taman Tuhan hiasi demikian rupa, ya. Ada yang warnanya hijau, kuning, yaitu kapan ya naik menghias Tuhan. Itu tidak bisa kita bahas, saudara. Itu adalah karya Tuhan yang tidak dapat kita selami pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, ya. Tuhan begitu luar biasa. Karena itu kita sebagai orang percaya, kalau kita ingin tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguhkan iman kita di dalam firman Tuhan. Di dalam Yosua pasalnya yang pertama, coba lihat di dalam Yosua, ya. Ini sungguh ayat yang sampai hari ini yang membuat saya tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Ya, di situ dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, di sini katakan yang ke-6a, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dilanjut yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9 ditegaskan lebih lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua, untuk kita menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan adalah meneguhkan hati kita dengan firman Tuhan. Firman ini loh yang harus kita makan setiap saat, setiap waktu, ya. Supaya apa? Roh jiwa kita ini kuat. Kita tidak menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang putus asa, pribadi yang mudah kecewa, ya. Tetapi kita menjadi pribadi yang tetap kuat dalam situasi, kondisi apapun. Saya mau katakan kepada setiap kita pada saat ini, ya. Ayat yang ke-9 ini sungguh luar biasa. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab di sini dikatakan Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan pada saat ini berkata kepada setiap kita, jangan tawar hati dan kecut hati. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, mari pada saat ini kita kembali kepada firman Tuhan. Engkau yang jauh dari Tuhan, engkau yang hari-hari ini malas baca Alkitab, baca Alkitab. Ini adalah vitamin untuk jiwa kita. Ini adalah makanan buat roh kita. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang menguatkan kita, menghibur kita. Ya, saat kita sakit menyembuhkan kita, saat kita lelah menguatkan kita, saat kita sedih menghibur kita. Ya, firman ini adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Perkatakan itu, jadikan itu rema dalam setiap kehidupan kita. Saat engkau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kerinduanmu, doamu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Imani Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, di sini ayat yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Untuk kita menjadi pribadi yang kuat, kita harus tetap fokus ke depan. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita adalah menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki karakter seperti Kristus tidak gampang, saudara. Untuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang ketiga, jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Seringkali kita ini manusia, ya, tidak ada yang sempurna. Kadang-kala apa? Kepo. Ya, do you know kepo? Ya, kita mengalami sesuatu itu sudah, ini gara-gara ini gini. Seringnya apa? Nunjuk. Padahal ya satu ini yang nunjuk, yang empat ke arah kita. Saat ini saya mau katakan kepada setiap kita, belajarlah untuk kita itu introspeksi diri. Belajarlah untuk setiap saat, setiap waktu kita memperbarui akal budi kita, supaya kita mengerti, ini kehendak Tuhan atau tidak, ini baik atau tidak, dan ini yang sempurna, itu yang harus kita kejar hari-hari ini melalui perkataan kita, tindakan kita, ya, semuanya, mulai dari anak-anak, ya, jangan mudah menyalahkan orang tua, jangan mudah menyalahkan sekeliling keadaan, pasangan suami istri, jangan menyalahkan pasangannya, tetapi belajarlah untuk kita saling introspeksi. Ya, saling kita mengingatkan, saling kita menasehati satu dengan yang lain, ya. Perkataannya direm. Kalau kita ini nulis di status, di IG, di Facebook, ini pantas apa enggak? Harus itu dipikir terlebih dahulu sebelum di post, ya. Nyinggung orang lain atau enggak? Belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Untuk kita ini jangan mudah bersungut-sungut. Tetap bersyukurlah, bersyukur dalam situasi kondisi saat ini yang tidak enak pun bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu amat baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Gak mudah kita untuk berkata kalau kita kondisi situasi tidak enak, ya. Tapi belajarlah, saudara, sesuatu yang terjadi itu tidak mempengaruhi ucapan syukur kita. Kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita, di dalam kita mengikut Tuhan,
kita tetap akan bersyukur dalam situasi kondisi apapun. Ya, kita bisa makan seadanya. Ya, kita bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Bersyukur buat saat ini bisa kumpul dengan keluarga yang belum bisa berkumpul lengkap. Tetap bersyukur, berdoa untuk bisa menikmati setiap waktu yang Tuhan beri dengan yang ada. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau saat ini sedang mengalami kecewa dengan anakmu, berkati. Jangan menyalahkan, cukup diberkati. Ada kuasa di dalam berkat yang kita ucapkan. Ya, kita menjadi orang tua memberkati anak-anak kita. Kita menjadi suami-suami yang memberkati istri, anak. Sebaliknya, kita sebagai istri yang memberkati suami, ya, anak-anak, dan semuanya diberkati. Supaya apa? Kita tetap menjadi orang Kristen yang tidak mudah tergoncangkan oleh apapun. Situasi boleh mengalami pasang surut, tetapi kita harus tetap berharap hanya kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ya. Sebelum kita masuk yang terakhir, saya ingat kalau masalah bersungut-sungut dan jangan saling menyalahkan, saya ingat kisahnya Yusuf. Ya, ingat ya, Yusuf juga Ayub. Yusuf ada alasan untuk dia itu bersungut-sungut kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya membuang di dalam sumur, juga dijual, ya, di Mesir. Itu ada alasan untuk Yusuf ini menyalahkan saudaranya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga itu yang membuat hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan, sehingga dimanapun Yusuf berada, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Yusuf? Ya, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup saya dan Bapak Ibu tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh sekeliling kita, tetapi hidup saya dan Bapak Ibu ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat engkau belajar setia, belajar taat melakukan firman Tuhan, saya percaya hidupmu tidak akan mengalami turun, tetapi dalam situasi kondisi apapun engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan engkau akan naik tingkat imanmu, naik tingkat kesabaranmu, penguasaan dirimu bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita kejar, ya. Jangan menyalahkan, tetapi responlah segala sesuatu seizin Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tetap bersyukur. Ayub, ya, ingat istrinya berkata bahwa Allahmu itu kutuki, tetapi apa yang dikatakan Ayub? Apakah engkau mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tidak mau yang buruk? Ayub tahu apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidupnya. Karena itu di akhir ayat-ayatnya di pasal 42 dikatakan, bukan mendengar dari orang, tetapi mataku sendiri melihat bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya. Pastikan untuk setiap kita saat ini bahwa Tuhan yang memegang kendali atas setiap hidup pribadi kita lepas pribadi. Tanamkan pada setiap anak-anak kita untuk mereka memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Goncangan, badai apapun boleh menerpa dalam setiap kehidupan kita, dalam kita mengikut Tuhan. Tetapi pada saat kita memiliki dasar yang kuat, ya, seperti perumpamaan Tuhan Yesus mendirikan rumah di atas pasir atau di atas batu, ya. Ayo kita miliki dasar iman kita di dalam batu karangnya Tuhan, sehingga goncangan apapun yang menerpa hidup kita, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia
yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang keempat, yang terakhir, untuk kita menjadi pribadi yang kuat adalah tetap tekun di dalam Tuhan. Ya, di sini dikatakan yang ke-11, setiap kita tahu ya apa yang sudah diterima, disediakan Allah bagi Ayub. Tuhan mengganti apa yang diambil oleh kuasa kegelapan saat itu. Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil segalanya, baik kekayaannya, baik kesehatan Ayub, baik anak-anak Ayub, meninggal semua dalam waktu yang singkat. Tapi di ending ayatnya Tuhan katakan dengan ketekunan Ayub mendapatkan 2 kali lipat apa yang sudah dicuri oleh iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakinlah kalau engkau percaya bahwa segala sesuatu atas kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan bisa mengubahkan pergumulanmu itu menjadi berkat yang luar biasa dalam hidupmu, asal engkau menjadi pribadi yang tetap tekun di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Ya, cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Ya, cari Tuhan terus, ya. Kita ini di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Nafas yang kita hirup semua ini karena Tuhan. Kita bisa melakukan semua ini yang Tuhan percayakan semua karena Tuhan. Karena itu apa sih yang dapat kita berikan untuk membalas semua kebaikan Tuhan? Selain kita datang tersungkur, datang sujud di hadapan Tuhan. Ya kan ya bisa di rumah Bu Ati, bisa. Tetapi alangkah baiknya kita juga perlu komunitas, kita juga perlu persekutuan untuk kita saling mendoakan, saling menghibur satu dengan yang lain. Sebab kita ini adalah manusia sosial juga. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tetap tekun di dalam Tuhan. Kita mencari firman Tuhan, ya. Kita setiap minggu ada ibadah wilayah, ya. Yang kadang-kala hari Rabu atau hari Jumat, datanglah yang dekat-dekat. Milikilah kehausan akan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Ada sesuatu yang luar biasa, saudara, saat kita kumpul, saat kita ini berdoa bersama-sama. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga di rumah berdoa dengan setia. Tetapi alangkah baiknya luangkan waktu kita, ya. Mungkin 1 bulan berapa kali untuk kita pertemuan, ya, di ibadah wilayah. Kalau ibadah tatap muka, untuk sementara kita masih ada di tempat kami, ya. Untuk kita semuanya, ya, yang rindu monggo datang. Minggu ketiga nanti kita akan ibadah tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Tetap kita harus menjaga kesehatan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Tetap berjaga-jaga, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, ya. Jadi ada 4 hal yang Bu Wati sampaikan pada saat ini untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Yang pertama, belajarlah sabar. Hanya orang yang sabar yang akan menikmati janji Tuhan. Yang kedua adalah teguhkan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita meneguhkan dengan keadaan dunia ini, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah menyerah, kita akan mudah protes, kok seperti ini Tuhan. Percayalah, bersama dengan Tuhan, firman-Nya itu yang menjamin hidup kita. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, ya. Jangan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Belajar introspeksi diri kita masing-masing. Saat kita ditegur, kita buka hati kita. Kalau menegur juga dengan kasih, ya. Menegur dengan menghakimi itu beda, saudara. Kalau menegur ini bahasanya tuh halus, tetapi kalau sudah menghakimi, tes gitu, saudara, kayak kita ini benar sendiri. Belajar, saudara, hakim yang adil itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Dan dikatakan tadi, Tuhan sudah berdiri di depan pintu untuk menghakimi setiap kita menurut perbuatan kita masing-masing. Yang keempat, tetap tekun di dalam Tuhan. Ini sangat penting.
di hari-hari ini untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Di masa pandemi ini, di masa yang sukar, masa yang sulit, kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat kasih karunia-Mu menyertai setiap kami yang setia, yang tekun mengikut Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Shalom Ministry yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Juga untuk semua yang menyaksikan ibadah kami, diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih untuk saat ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah diberkati dengan pelayanan musik. Kami sampaikan terima kasih buat pelayanannya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Minggu depan ibadah minggu ketiga ya di rumah Bapak Budiono jam 8 pagi dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sanitizer dan pakai masker ya. Kemudian untuk ibadah wilayah minggu ini diadakan hari Rabu di wilayah Cemetuk bertempat di rumah Bukti jam 18 atau jam 6 sore. Monggo Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa bergabung di ibadah wilayah ini. Kita akan merasakan lawatan dan jamahan Tuhan di dalam setiap persekutuan kita ya. Demikian pengumuman sepekan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita akan arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kami percayakan setiap kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka. Engkaulah jawaban dan kekuatan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka yang sedang mengalami lemah tubuh, kami percaya saat ini kuasa-Mu, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka berada. Kami percayakan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas mereka semua Bapa. Dan roh yang takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Berkati tim musik yang sudah melayani kami saat ini. Tuhan memberkati setiap apa menjadi pergumulan mereka, masa depan mereka diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini kehidupan kami semua dalam tangan kuasa-Mu. Engkau membawa kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengalami pribadi Yesus di dalam setiap individu lepas individu Bapa. Sehingga dalam pergumulan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tetap menjadi pribadi yang kuat, dan kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah. Sebentar kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Setelah Engkau selesai beribadah pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus,
persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.